Shalom sahabatku semua. Jikalau kita diperhadapkan pada dua pilihan, mengikuti diagnosa dokter atau mengikuti diagnosa komputer tentang kesehatan kita, mana yang kita pilih? Mungkin dengan mudah kita menjawab mungkin gitu ya, dokter lah, mereka lebih berpengalaman dan sebagainya. Namun pada tahun 2010 kira-kira, mesin pintar IBM bernama Watson diaplikasikan dalam dunia medis. Ketika itu beberapa tim dokter sudah menyerah dengan seorang pasien dengan kanker yang cukup parah. Dan kemudian IBM datang kemudian mengatakan, saya mau coba komputer saya untuk mendiagnosa pasien ini. Dan betul saja, komputer itu bekerja mendiagnosa apa yang terjadi, lalu dikombinasikan dengan pengetahuan dia tentang begitu banyak artikel dan begitu banyak pengalaman-pengalaman medis yang sudah pernah berlalu sebelumnya. Dia kompilasi dalam komputer mereka, kemudian keluarlah sebuah diagnosa dan sebuah rekomendasi medis. Dan ternyata rekomendasi yang masuk akal dan bahkan berhasil. Wah, hebat sekali ya. Bahwa ternyata komputer bisa mengalahkan manusia dalam beberapa hal. Dia lebih cerdas, punya banyak pengetahuan, tak terbatas pengetahuan dalam arti bahwa dia mengakses begitu banyak artikel dan buku-buku medis. Dia mengolahnya dan muncul sebuah rekomendasi tindakan medis yang perlu diambil. Saya pribadi juga mulai berpikir tahun lalu kira-kira gitu ya, kira-kira 5-10 tahun lagi masih butuh nggak ya yang namanya guru katekesasi? Tinggal saja buka Google, kemudian guru Google, kita kasih nama dia Noah gitu, yang bisa semacam sebuah bahtera yang menampung begitu banyak pengetahuan, katakan demikian. Noah, coba apa itu keselamatan? Wah, dia keluar dengan penjelasan tentang keselamatan. Apa itu penjelasan tentang kejatuhan dalam dosa menurut Calvin? Muncul penjelasan menurut Calvin. Wah, keren juga gitu ya. Mungkin kita nggak perlu guru katekesasi yang kadang-kadang mungkin lupa, kadang-kadang mesti belajar lagi, tapi mesinnya sudah sangat pintar. Nah, saudaraku semua, memang kita menghadapi ini semua yang sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Mungkin saja 5-10 tahun ke depan mesin pintar itu betul-betul sudah mampu menggantikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Bahkan sebetulnya beberapa handphone canggih kita sudah memakai AI di dalamnya, Artificial Intelligence, tanpa kita sadari. Nah, namun demikian, ketika kita bicara mengenai firman Tuhan dan kehidupan sebagai umat Allah, kita bicara dalam konteks yang memang berbeda dibanding sekedar mengetahui. Komputer pintar ini bicara mengenai pengetahuan yang begitu masif dan begitu banyak. Percakapan dan perdebatan tentang apakah mereka punya sense atau emosional touch dalam rekomendasi mereka atau perkataan mereka, itu masih banyak perdebatan dan belum tentu benar dan belum tentu bisa dilakukan. Namun manusia tentu punya emosi dalam hatinya. Dan sebagaimana manusia, kita sebagai umat Allah tidak sekedar tahu. Karena tahu hanya separuh jalan dari kehidupan. Ibarat kita tahu mengatakan, oh iya, saya tahu rumahnya di sana. Tapi kalau kita nggak jalan, kita nggak melangkahkan kaki kita, maka mau nggak mau, dan tidak mungkin kita sampai di sana. Oh, saya tahu, namanya hidup sehat itu harus banyak makan buah, nggak boleh makan banyak santan, saya sudah harus puasa, banyak-banyak garam, dan sebagainya. Tahu, tapi kalau nggak dilakukan ya sama saja ujung-ujungnya asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Sehingga pengetahuan adalah setengah dari perjalanan kehidupan kita. Setengahnya lagi adalah kita melakukan apa yang kita ketahui, melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tahu tidak selesai, namun kita perlu tahu dan mau melakukannya. Yakobus 1 ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama orang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku semua, ini sebuah kalimat sindiran sebetulnya. Bagaimana orang yang sekedar mendengar namun tidak melakukannya, ibarat orang bercermin kemudian dia pergi dan lupa dengan wajahnya.
Kan sesuatu yang tidak mungkin orang bisa lupa dengan wajahnya. Sesuatu yang, mohon maaf, bodoh dikatakan. Ketika orang bisa lupa wajahnya, saya siapa ya ketika orang bercermin gitu, seperti orang lupa ingatan, saya siapa ya? Seperti sebuah penyakit lupa atau pikun atau insomnia karena kurang tidur dan sebagainya misalnya gitu ya. Tapi Yakobus ingin mengatakan kepada kita, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya, engkau sedang menyadari hidupmu dan bukan menipu diri sendiri. Engkau sedang menyadari siapa engkau, siapa kita sebagai umat Allah, dan bagaimana kita harus berlaku dalam kehidupan kita. Seseorang yang tidak melakukan seperti orang menipu diri, maksudnya gimana? Contohnya begini, saya tahu bahwa saya tidak boleh mencuri, tapi kemudian saya harus mencuri dengan mengatakan, ya tapi saya mencuri karena saya membutuhkannya, saya menginginkannya, saya diminta dan sebagainya. Ada berbagai macam alasan yang dicoba dikeluarkan untuk bisa sedikit meredakan rasa bersalah kita, dengan kata lain menipu diri sendiri. Iya, saya tahu saya harus membantu dia, tapi ya saat itu tangan saya penuh, saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain dan seterusnya. Mencoba menghibur diri alias menipu diri. Menghibur supaya rasa bersalah nggak semakin besar dalam hati dan pikiran kita. Namun sebaliknya, kita mencoba untuk melakukan sebuah penghiburan dalam hati kita, agar dengan demikian rasa bersalah tidak menggerogoti kehidupan dan hati kita. Ya, pengetahuan hanya setengah jalan. Ber-PA berhari-hari, setiap hari kita PA, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab. Tapi kalau itu kayak selesai pada detik itu, namun di saat yang sama kita nggak berdamai dengan saudara kita nggak berdamai dengan musuh-musuh kita, bahkan kita nggak mendoakan mereka, kita misalnya gitu ya, kita mencibir orang-orang yang berlaku sempit dan picik dalam kehidupan kita, kita menjauhi orang-orang yang hatinya tertutup oleh kebencian dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, itu baru setengah jalan. Tapi dengarlah, bacalah firman Tuhan, dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Dan justru itulah hal yang paling sulit, melakukan firman Tuhan, agar melaluinya nyatalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ingat, jangan menipu diri sendiri. Dengar, baca, ketahui, namun juga lakukanlah dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat berhenti menipu diri sendiri. Untuk saya juga gitu, untuk semua kita, berhenti menipu diri sendiri, berhenti menjadi penghiburan bagi diri sendiri akan kesalahan yang kita lakukan, agar melaluinya kehidupan kita jauh lebih baik hari demi hari. Selamat berdoa secara pribadi. Nanti akan kita tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami belajar untuk setia akan firman-Mu. Belajar untuk konsekuen dengan apa yang kami dengar, dengan apa yang kami lakukan. Agar melaluinya ya Tuhan, kami tidak sekedar memahami firman-Mu, kami tidak sekedar takjub akan berkat-berkat-Mu, namun juga kami pelaku-pelaku firman yang nyata dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, agar melalui hati kami, tindak tanduk kami, kehidupan yang baik dapat muncul, agar kehidupan bersama-sama dapat terpelihara juga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jadilah pendengar, namun juga pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.